Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 344 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 26 September 2022 tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Allah huboto kami nang paheo Tuhan Yesusi, paheo ni ido nang hami rapon Yesusi, jala pajong-jongon nado hami rapon hamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, Paulus pernah mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kamu. Artinya yang mengatakan di situ adalah bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah sesuatu yang paling berharga. Kebangkitan Yesus Kristus itu puncak pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, di mana Dia telah mengalahkan kuasa dosa, maut, dan iblis. Walaupun pada kematiannya di kayu salib, Dia dikuburkan seakan-akan iblis merasa menang. Tetapi sebagaimana dikatakan bahwa kematian tidak bisa menahan tubuh Yesus Kristus, turunnya Yesus ke dalam kuasa maut, ke pusat kekuasaan maut, yaitu kematian kuburan, dikatakan adalah untuk merusak, menghancurkan, yaitu pusat kekuasaan iblis itu sendiri. Karena pada hari yang ketiga, Yesus Kristus dibangkitkan. Begitu juga pada saat ini dikatakan kepada kita bagaimana makna kebangkitan Yesus Kristus juga dalam persekutuan dan juga pengharapan orang-orang percaya. Kalau dikatakan di situ tadi bahwa karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Paulus yakin di dalam kehidupannya, di dalam pemberitaan firman Tuhan yang dia lakukan dengan begitu bersemangat, di mana dia mengatakan bahwa kebanggaan dia untuk memberitakan firman Tuhan adalah karena Tuhan telah mempercayakan harta rohani yang dalam bejana tanah liat. Bisa rapuh, bisa pecah, tetapi mereka harus menjaga itu. Dan disitulah mereka dalam kehidupan mereka mampu untuk senantiasa bersinar, memancarkan terang yang daripada Kristus, sehingga mereka semakin giat di dalam pelayanan kerajaan Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka itu bisa mati. Tetapi dikatakan di situ bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kematian itu akan dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Makanya Paulus mengatakan tadi, kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Yesus. Iman percaya Paulus, ada Allah
yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Artinya apa? Ada kuasa, dan itu adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah mengutus Yesus Kristus ke dunia ini. Dia adalah Allah Bapa yang selalu kita ikrarkan dalam pengakuan iman kita. Dikatakan ia juga yang akan membangkitkan kami bersama-sama dengan Yesus. Satu kelompok Paulus mengatakan bahwa kelompok kami adalah para pemberita Injil. Tetapi dia juga tidak hanya sampai sebatas pada diri para pemberita Injil, tetapi dikatakan juga semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan dikatakan di situ, dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Artinya persekutuan orang percaya itu juga akan merasakan kemenangan kebangkitan dari kematian, bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi kematian itu akan dikalahkan dengan kebangkitan yang dilaksanakan oleh Dia yang membangkitkan Yesus. Dia adalah Allah Bapa yang menciptakan kita, yang mengasihi kita, yang mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kalau dikatakan di situ makna kebangkitan itu begitu besar dalam kehidupan kekristenan kita, supaya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi segala persoalan kemelut di tengah-tengah dunia ini. Dia yang telah membangkitkan Yesus, maka dia juga akan membangkitkan kita bersama-sama dari kematian. Dia akan menjadikan kita menjadi pemenang karena dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang mengasihi. Dia adalah Allah yang telah menyediakan dan menciptakan segala sesuatu untuk kebutuhan kita, dan dia mau supaya kita bersama-sama dengan dia, sama seperti dengan dua Yesus, di mana aku ada maka mereka juga ada di sana. Allah yang setia, yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, mengalahkan kuasa maut, iblis, dan dosa, itu juga akan membangkitkan setiap orang percaya yang mati dalam iman. Dan semua orang percaya akan dibangkitkan untuk kehidupan yang kekal, supaya semua manusia bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan. Melalui pemaparan kebangkitan Yesus Kristus, dikatakan di situ, Paulus mengatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib tidak memutus rencana Allah di dunia ini. Tetapi kematian Yesus di kayu salib terjadi supaya dia dibangkitkan, supaya dia mengalahkan, supaya dia merongrong kuasa iblis dan maut. Maut atau kematian yang kekal adalah musuh terbesar manusia. Maut tidak bisa dikalahkan dengan kekayaan atau kekuatan atau kepintaran manusia. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Manusia yang sudah berdosa, maka dia harus mati. Tetapi karena kasih Kristus yang telah membangkitkan diri dari kematian, maka kita akan bangkit untuk kehidupan yang baru. Hanya karena pertolongan Yesus sendiri, hanya karena pengorbanan Yesus sendiri di kayu salib, melalui kematiannya, melalui darahnya yang tercurah, maka dosa dapat dihapuskan. Dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hukuman maut untuk kita sudah dibatalkan oleh Yesus Kristus, karena kita akan dibangkitkan supaya kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, kita mau mensyukuri kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan kita, supaya kita bangkit daripada kehidupan yang lama,
yang penuh dengan dosa, kita bangkit menjadi kehidupan yang hidup dalam terang. Hidup sebagai anak-anak Allah yang di dalam kehidupan kita yang baru, maka kita akan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus Kristus adalah jaminan yang pasti bagi kita untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah bimbang. Tetapi yakinlah kebangkitan Yesus Kristus telah memberikan kehidupan yang kekal kepada Anda. Itulah kebangkitan yang memberikan kemenangan kepada kita, yang memberikan pengharapan untuk dapat hidup bersama-sama dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, mari percaya, matikan manusia lamamu, tetapi hidup dan bangkitlah menjadi manusia yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa Surga, jika hari ini Engkau masih mengingatkan kami bahwa kebangkitan Yesus Kristus juga akan menjadi kebangkitan kami, sehingga kami bersama-sama dalam kerajaan surga. Ingatkan kami supaya kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.